Karena saya juga ngalamin di meditasi yang lain ketemu saya yang masih bayi. Terus saya yang sepantar juga yang sepantaran juga ketemu juga. Jadi dan yang menjadi hal yang unik adalah mereka tuh tidak kaget ngeliat saya. Istilahnya sedulur papat lima pancar jagat itu kaget karena mereka juga nggak tahu kalau ada kita kan. Mereka berpikir hanya dia gitu. Ternyata ada kita gitu. Jadi dunia ini paralel sebenarnya. Kalau pendapat saya gitu. Tidak harus diseragamkan, tidak harus setuju juga ya, tidak harus pendapat tapi ya paralel dan 2017-an itu pernah suatu malam saya buang air kecil sekitar jam 3-an gitu. Saya ke WC saat mau nge-flush di WC kan depannya tembok nih. Itu temboknya tiba-tiba hitam terus asapnya keliling. Nah waktu itu saya penasaran juga sih pengen, tapi ada suara di dalam itu yang jangan gitu. Takutnya mungkin yang menegur saya itu saya cuma dengar aja gitu. Ditarik atau apa dan lalu setelah itu enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, kita sekarang kedatangan tamu yang nggak kaleng-kaleng teman-teman. Mas Didi AGP, terima kasih sudah datang ke Ngaji Rasa. Beliau adalah seorang komponis ya, talenta yang luar biasa di bidang musik. Menciptakan lebih dari 40 musik film, berkolaborasi dengan artis-artis terkenal, dan lain-lain lah pokoknya ya. Sekarang memproduksi musik-musik healing gitu, meditasi, musik yoga dan lain-lain, dan terakhir menulis buku tentang pengalaman beliau sampai 2 jilid Near Death Experience. Mungkin bisa ditunjukin Om ya. Nah, aku pengen mulai dari situ Mas Didi. Gimana sih kejadiannya dulu waktu mengalami mati suri itu? Kejadian tuh tahun 2019 ya. Saya memang udah selama beberapa hari itu, waktu itu nulis buku, tapi bukan buku ini, jadi buku yang belum diterbitkan. Saya sama istri nulis buku berdua dan kurang tidur. Terus siang itu memang terlalu banyak muter-muter kena macet waktu itu pas di Depok. Nah malamnya sepanjang hari itu kita banyak makan, saya gitu banyak makan ada gorengan ya, kue tiaw goreng, terus klasong, terus ya kayak seperti itulah gitu. Jadi malamnya saya merasa banjir keringat, Mas. Mandi keringat total dan saya ngerasa meremang, gak lama seluruh badan tuh aneh. Belum pernah saya rasakan seperti itu dan saya feeling kita harus ke rumah sakit gitu. Tapi sebelumnya nggak ada riwayat penyakit apa gitu? Setelah saya mengalami hal itu, baru dokter bilang ini pasti sebelumnya udah pernah serangan jantung. Oh gitu. Dan saat itu saya nggak tahu itu, saya merasanya tidak punya jantung sama sekali. Oke. Memang waktu itu saya udah punya diabetes ya, sama turunan bapak ibu diabetes dan bapak ibu pun jantung sebenarnya. Tapi saya nggak merasa jantung. Nah kembali ke saat itu, yang muntah-muntah sampai habis sakit sekali dan dadanya tuh sakit sekali. Kalau waktu saya umpamakan seperti kayak diinjek-injek gajah gitulah sakitnya. Udah ke depan kebetulan depan apartemen tuh di daerah Fatmawati di Blok A tuh RSUD Kebayoran. Pas jadi tinggal sama satpam, tinggal didorong ke nyebrang ke rumah sakit depan itu dan sampai sana sakitnya nggak berhenti, malah tiba-tiba saya merasa nyaman sekali gitu. Enak banget kan. Itu di rumah sakit ya? Pas di rumah sakit. Sebelumnya udah panik itu di gawat darurat ini ya. Di gawat darurat panik dan tiba-tiba kok saya ngerasa plong terus
Sakitnya hilang, sejuk, wangi, dingin, dan di taman Mas. Di taman. Di taman, dan saat di taman itu yang saya rasain waktu itu saya kayak jalan aja ngalir gitu, ngalir. Rumputnya hijau, bagus semuanya, tamannya bagus. Rumputnya hijau, lembut, tapi saya nggak lihat kaki saya. Terus jalan-jalan sendirian, sepi. Terus saya dengar musik kayak musik-musik meditasi, tapi saya yakin saya yakin banget bahwa itu bukan musik saya gitu. Suasananya kayak musik yang saya buat, tapi itu bukan gitu, bukan musik. Dan sampai suatu saat saya dengar suaranya tuh di sini, suaranya di dada, dan dari situ saya terus keliling ke area yang wangi, yang enak, yang keren tersebut, dan saya nyari ini danau, buat ngaca. Apa nih bentuk saya nih gitu? Apa masih punya kepala, apa masih punya kuping? Saya masih mikir, saya masih sadar, masih mikir, dan suara itu terus ngikutin, nggak ada sosok ya. Jadi nggak ada yang kayak dibilang film berbicara dengan cahaya, berbicara dengan, nggak ada gitu. Jadi benar-benar di sini, di dada, dan Itu saya macam-macam pesan. Suara itu mirip suaranya Mas Didi atau beda? Bukan. Bukan ya? Laki-laki tapi berat. Laki-laki tapi berat. Lebih berat, jadi pitch-nya, nadanya lebih rendah dari saya, lebih berat. Wibawa iya gitu. Dan beberapa hal-hal yang diingatkan itu akhirnya saya tulis di 2 buku ini gitu. Salah satu kata-kata yang masih melekat, diingat gitu, itu tuh gimana? Bilang apa waktu itu? Jujur, agama dipelintir banyak. Agama dipelintir. Yang ada sekarang itu udah ada pelintiran, udah sebagai itu pun sebenarnya banyak orang udah sadar itu ya, bahwa agama kan jadi kendaraan ya. Betul. Kendaraan bisnis, kendaraan politik, kendaraan macam-macam. Bahkan kendaraan tidak selalu konotasinya buruk ya, tapi bisa aja kan untuk jadi bisnis yang baik atau apa. Iya. Berapa lama kira-kira Mas Didi pesan itu terus didengar? Sepertinya lama sekali, tapi ternyata cuma 5 menit. Oh. Dan itu dua kali kejadian Mas. Jadi pertama kali saya ini kok tiba-tiba, kan itu kan nyaman ya di sana ya, indah, bagus, dan tidak ada mengerikannya. Oh iya, yang perlu saya sampaikan bahwa di film kan banyak orang ada menggambarkan lihat tubuhnya. Betul. Dia ada di langit-langit ICU atau apa, atau di emergency room. Tapi saya nggak lihat tubuh saya. Terus saya nggak melewati lorong cahaya. Terus saya juga nggak lihat ada cahaya itu gitu. Apalagi kalau malaikat di kiri kanan apa yang gitu nanya ini nanya itu, nggak ada. Jadi jujur aja sih, salah satu pesannya adalah pengalaman spiritual itu sangat personal. Jadi pengalaman spiritual itu menjadi sangat tidak menarik saat diseragamkan dan orang dipaksa untuk pengalaman gue gini, lu juga harus sama pengalaman seperti itu, seperti yang gue lihat, seperti yang gue alamin. Nah, personal, tergantung instalasi dari yang diterima. Tergantung data juga yang ada di otaknya. Data yang ada di otaknya, di subconsciousness-nya, di bawah sadarnya dia. Jadi benar-benar saat dia dari kecil udah mungkin membaca buku-buku tertentu, ya itu yang terinstalasi di bawah sadarnya, itu yang tercipta. Sesuai belief lah ya. Belief system kan itu jadinya sangat personal, dan itu yang tidak semestinya dipaksakan, diseragamkan. Kalau saya mengalami ini, ya Mas Hendra dan teman-teman yang nonton maupun yang baca buku saya nggak harus mengalami apa yang saya alami gitu. Jadi itu sangat bebas, merdeka aja gitu, dan akhirnya kita semua harus berani berpikir ya, bahwa setelah kita memiliki kesadaran, akhirnya kita bisa berpikir, menggunakan pikiran kita untuk tidak percaya cerita-cerita atau dongeng-dongeng masa lalu dari negeri seberang, katakan. Iya. Walaupun apalagi kalau dongeng itu hanya sekedar copy paste dari kitab-kitab yang sebelumnya ya. Artinya suara yang didengar Mas Didi itu yang didengar lewat dada itu tuh menurut Mas Didi sesuatu yang memang benar-benar baru, atau sebenarnya Mas Didi tuh udah punya data itu terus terkonfirmasi gitu atau gimana? Yang konfirmasi apa ya? Sebenarnya udah punya beberapa, saya udah paham ya gitu. Tapi ada juga yang baru sih Mas. Yang baru-baru itu seperti contohnya gini,
saya di sini nulis tentang oneness ya, tentang oneness, tentang kalau oneness-nya ini kan terkait juga dengan di saya tentang manunggaling Kaulo Gusti. Terus di sini juga aku nulis tentang portal dimensi. Portal dimensi itu menarik nih, ranah cahaya, dan juga ada tentang multiverse, retrokausalitas. Nah, tentang retrokausalitas dan kesadaran kosmik saya udah tahu gitu. Tapi retrokausalitas dan multiverse ini sebenarnya memang saya sudah pernah, ini jangan-jangan ini nih gitu maksudnya. Jadi tentang parallel universe, tapi di dimensi yang kita sekarang ini juga gitu, apa di alam yang sekarang ini juga sebenarnya ada, sama kalau di Jawa kan sedulur papat limo pancer ya. Iya. Nah kalau kita bisa sedulur papat limo pancer, nah yang di sana akhirnya menjadi masukan lagi bahwa ya memang sebenarnya ada hal itu, ada beberapa verse yang jalan paralel tapi dengan rotasi perputaran waktu yang berbeda. Karena sebelumnya itu berkali-kali saya pernah juga masuk ke ini apa namanya kayak portal setiap tidur sebelum mengalami ini ya. Jadi tidur tiba-tiba balik di dunia lain gitu. Kok saya sangat akrab dengan orang-orang, dengan sosok yang sangat akrab, tapi saya nggak kenal. Sekali-sekali aja ketemu istri, ketemu anak, ketemu temen yang kenal, tapi nggak asing terus gitu, dan seperti itu. Jadi ada banyak hal baru yang, oh ini toh gitu. Jadi kayak pilihan kita juga, misalnya kita ingin jalan ngambil suatu keputusan belok kiri gitu. Ternyata ada juga kita yang belok kanan, yang tetap hidup di dimensi lain, yang mengambil jalan lain. Apalagi dalam pilihan hidup ya, antara ngambil kuliah jurusan ini dengan jurusan lain, ternyata tetap ada kita yang ya hal-hal itu tuh disampaikan sebenarnya di sana. Tapi di titik ini Mas Didi, pemahaman dan keyakinan Mas Didi, ketika kemudian kita menghembuskan nafas yang terakhir itu sakit nggak sih? Waktu yang saya alami itu sakit sekali, Mas. Oh, yang dialami sakit? Sakit sekali. Di sananya enak sekali. Oke. Damai sekali, sejuk, wangi, itu hening, dan hanya yang masih membuat saya kok sendirian ya. Iya. Kan juga banyak cerita, kayak ada teman-teman saya di sini. Oh, di buku ini saya juga ngobrol sama 3 dokter ya. Dokter anestesi, dokter jantung, satu lagi dokter saraf gitu, jadi kaitannya. Dan di buku ini ada beberapa teman yang ngalami mati suri juga, dan dia sama kayak di buku-buku lain. Ketemu ibunya yang sudah meninggal, kakak yang sudah meninggal, kayak gitu-gitu, dan macam-macam hal itu. Tapi saya nggak ketemu siapa-siapa, karena memang waktu itu kebetulan mungkin ya, walaupun sebenarnya nggak ada yang kebetulan, saya tidak pernah membayangkan kehidupan di sana gitu. Iya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saat kita mati kita ngelewatin rambut yang setipis di belah 7 ya. kayak gitu. Saya tidak pernah membayangkan itu, jadi saya tidak melewati itu. Jadi bukan kecurigaan mungkin ya Mas, bahwa hal itu memang apa yang terjadi di sana adalah apa yang ditanam, diinstalasi dalam alam bawah sadar seseorang. Jadi saat alam bawah sadar seseorang itu mungkin sangat ilmiah, ya akan bertemu hal-hal yang logis-logis aja gitu. Jadi kalau orang-orang itu menyerap alam bawah sadar, menyerap dongeng dari masa lalu gitu, itu yang muncul di sana pasti akan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah ditanamkan gitu. Terkait dengan portal dimensi tadi, apa sih yang ditulis Mas Didi di buku itu? Portal dimensi itu adalah termasuk kayak kita pilihan jalan tadi, kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi kita pun tidur sebagai portal dimensi kita juga. Oke. Dan itu sudah saya alami 2017 mulai, Mas. Saya itu kan 2019 ya kejadian, tapi 2017 sudah ngalamin itu. Mungkin karena saya waktu itu latihan out of body ya. 2004-2003 tuh saya kursus tentang out of body. Oh, sampai gitu ya. OOBI dan beberapa teman gitu di Bandung. Sayangnya gurunya udah meninggal, tapi baru mengalami macam-macam kejadian tuh pas 2017 sih gitu ngalamin itu. Jadi kayak tidurnya tuh pindah gitu. Kalau orang bilang apa bedanya dengan lucid dream? Kalau lucid dream kan kita sadar kan.
Sadar dalam mimpi ya. Iya, kita sadar dalam mimpi. Kalau ini beneran yang ya kita sadar tapi ini bukan gue nih gitu. Terus yang belum saya tahu adalah gini, saya merasa akrab sekali dengan orang itu, tapi saya lupa ini siapa namanya, ini siapa ya, kayak gitu-gitu. Dan 95 saya waktu itu punya satu niat loh, menjalani satu, masih kental di zikir waktu itu ya. Dan 95-an saya punya niat, lalu saya zikir waktu itu satu surat lah gitu, sampai 2.500 kali mas. Dan di depan lemari tua ada cerminnya. Lemari itu ada cerminnya, terus saat udah alfa gitu, mungkin malah saya melihat di cermin itu tiba-tiba ada saya yang udah tua sekali gitu. Oh ya. Segini, jenggotnya putih, pakai bulu-bulu, pakai cuman kayak ihrom gitu kan, kayak ihrom putih. Dan saya nggak berani menatap langsung ke cermin, saya lanjutkan zikir dan merem lagi, ngantuk lagi, biasa lah gitu. Melek lagi, balik lagi muka saya lagi gitu sekarang. Terus berkali-kali sampai akhirnya di pemahaman saya saat itu adalah saya masa depan. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau beberapa tahun kemudian saya baru sadar itu saya yang di parallel universe. Karena saya juga ngalamin di meditasi yang lain, ketemu saya yang masih bayi. Terus saya yang sepantar juga yang sepantaran juga ketemu juga. Jadi, dan yang menjadi hal yang unik adalah mereka tuh tidak kaget ngeliat saya. Istilahnya sedulur papat lima pancar jagat itu kaget karena mereka juga nggak tahu kalau ada kita kan. Mereka berpikir hanya dia gitu. Ternyata ada kita gitu. Jadi dunia ini paralel sebenarnya. Kalau pendapat saya gitu. Tidak harus diseragamkan, tidak harus setuju juga ya, tidak harus pendapat, tapi ya paralel. Dan 2017-an itu pernah suatu malam saya buang air kecil sekitar jam 3-an gitu. Saya ke WC saat mau nge-flash. Di WC kan depannya tembok ya. Itu temboknya tiba-tiba hitam, terus asapnya keliling. Nah waktu itu saya penasaran juga sih, pengen. Tapi ada suara di dalam itu yang jangan gitu. Takutnya mungkin yang menegur saya itu saya cuma dengar aja gitu. Ditarik atau apa. Dan lalu setelah itu juga jadi sering ya, saya agak di kondisi brainwave alpha atau theta itu pasti akan gampang lihat itu kayak portal gitu. Kabut yang tengahnya hitam. Dan jujur belum berani saya loncat masuk lingkaran tersebut gitu. Dan kalau yang tanpa sadar nyetir mobil sih mas, nyetir mobil kayak dari Ngurah Rai ke Ubud tuh cuman pendek banget waktunya dalam kondisi telepon. Telepon urusan kerjaan berdebat terus tiba-tiba udah sampai. Ngurah Rai ke Ubud tuh ya padahal ya. Dan terus dari Blok M Plaza ke tim itu juga pendek banget itu. Dari jam 3 sore, dari meeting di Blok M Plaza, terus meeting lagi di tim gitu. Gitu. Jadi yang loncat-loncat itu banyak saya ngalamin loncat jalan. Dan uniknya lagi telepon. Ngumpet telepon sambil mobil. Dan cuma sekali waktu itu saya agak lama ya, dari lampu merah Taman Kalibata tuh sampai ke tempatnya Vicky Sianipar tuh, Minangkabau. Di Pasar Rumput tuh, studio janji meeting juga itu. Saya udah lama panjang jalan telepon, tutup telepon, nunduk sebentar itu, lihat ternyata saya di tempat yang sama, di lampu merah yang sama. Kalau saya ketiduran belakang pasti udah berisik klakson kan. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Atau mungkin apa sebabnya Mas Didi mengalami hal kayak gitu tuh, ketika kemudian penasaran kenapa ya aku kok kayak beda gitu ya pengalamanku gitu. Itu apa? Yang pasti semuanya tuh kaitannya sama telepon ya. Saya lagi telepon, lagi HP. Dan cuman yang satu itu aneh, saya udah jalan panjang, udah hampir deket patung Pancoran tuh. Tiba-tiba tutup telepon, saya masih tetap di lampu merah Kalibata. Dekatnya Potlot lah itu, daerah-daerah Potlot sih, dekatnya Sleng. Jadi mikir nih,
Kalau kenapa nggak tahu juga uniknya. Mungkin kaitannya dari kecil udah sering meditasi. Oke. Artinya keanehan-keanehan seperti itu tuh sebenarnya sudah dialami Mas Didi sebelum mengalami mati suri itu ya? Kalau yang pas waktu masih muda apa aja misalnya? Yang mungkin itu bikin Mas Didi kayaknya kok beda ya gitu tuh apa? Lihat UFO Oh. 74. Oke. Sekitar 73, 74. Gitu loh. Saya keluar dari kamar mandi. Habis nganterin kakak ke mana tuh Merak. Kakak saya pindahan gitu. Dan tiba-tiba kok saya ngeliat itu deh lagi andukan gitu. Pesawat itu. Api aja sih. Api gitu. Nggak ada bunyinya. Tapi lambat. Saya kejar ke depan rumah. Saya teriak-teriak. Dulu kan kita nggak nyebut UFO ya. Piring terbang. Piring terbang. Piring terbang. Terus teman-temanku, anak-anak situ lagi pada main gundu. Nggak lihat tapi? Ada lihat. Tunjuk-tunjuk. Dan ada satu kakak saya juga di tahun yang sama. Dia pulang kuliah di depan Trisakti. Dia masih kuliah dan teman-temannya di halte bus ditunjukin piring terbang, nggak ada yang lihat. Itu kenapa sih lu, gila lu gitu. Aku juga digituin, lu kenapa lu sarap lu gitu kan. Anak-anak kecil kan itu. Nggak ada, mereka nggak lihat apa-apa gitu. Berulang lagi pas di udah tahun 2010-an itu juga pembantu saya lihat depan rumah. Terus anak juga teriak-teriak gitu kan. Terus saya keluar gitu. Kita bertiga lihat, tapi ada satpam kompleks tuh nggak lihat. Lihat apa Pak? Itu ada ini. Piring terbang lagi? Apa yang dilakukan orang tuanya Mas Didi waktu itu melihat anaknya? Oh ini kayaknya kan banyak ya orang tua sekarang tuh yang datangi orang-orang yang dikiranya punya kapabilitas gitu untuk melegitimasi anakku punya Kemampuan beda. Ke-6 gitu ya, indigo dan lain sebagainya. Itu tuh gimana waktu itu? Nggak ada ya, karena hal ini saya ingat tuh saya nggak bahas ke orang tua. Jadi gitu. Sepertinya orang tua nggak dalam sisi yang ini nggak peduli gitu. Oh gitu ya. Terus tapi memang dulu tuh juga waktu kecil tuh saya ada langganan surat bapak tuh yang isinya diantaranya cerita bersambung tentang itu dari Erik von Daniken itu UFO itu. Tapi yang menarik adalah beberapa bulan setelah apa namanya yang lihat, jadi ada 3 titik itu yang di tadi itu Ciputat tuh. Itu dua ini nyatu Mas, 2 cahaya tersebut nyatu sampai akhirnya terbang jadi kayak ada mothership gitu. Dan yang menariknya lagi, saat saya mau masuk ke rumah, si pembantu kan kesana ya beli rokok gitu. Si Nganu bilang jangan masuk dulu Pak, mungkin ada lagi gitu. Ntar ada lagi. Ternyata bener habis itu lewat lagi gitu. Transparan. Beda kalau yang tadi kan 3 titik cahaya, kalau ini cuma kayak bentuknya udah seperti cerutu tapi tembus pandang, dan anak saya lihat tapi satpam enggak. Nah, oh iya, si pembantu menjadi lihat karena dia suka kadang-kadang ikut kelas meditasi saya. Oh, oke. Jadi mungkin karena itu ya gitu. Nah, seperti itu. Dan setelah itu memang ada ya peristiwa luar biasa. Ini sebelum NDI ya Mas ya. Yang aku disuntik bahwa saya satu malam terus sebenarnya seperti biasa sih, saya ngeliat ada apa namanya nih, itu kan ditutup pakai kisi-kisi ini nih kray, dan bayangan itu lampu dari lampu jalan tembus ke kamar, dan saya ngerasa ada orang bisik-bisik. Saya kebangun, saya berpikirnya kan rampok sama maling gitu. Iya. Saya tetap nggak berani gini, tapi saya memicing gitu dengan segala kemampuan yang ada, nutup kan gitu, nutup diri, berdoa lah istilahnya. Yang satu 3 gini Mas, 3 tingginya berbeda, gundul 3. Yang satu dekat
Pas dekat itu ya aku beneran tambah kenceng kan nutupnya untuk ngelindungin. Ya ternyata dia ngeluarin kayak bolpen tapi chrome. Mirip yang di Men in Black gitu. Oke. Neuralizer, mirip-mirip itu. Cepat sekali dia nusuk sini. Nusuk ke belakang telinga kiri dan sakit, saya kebangun. Sakit, hilang mereka. Pergi. Saya cerita, nggak ada yang percaya, kecuali asisten waktu itu. Terus sampai sorenya pun saya tanya orang yang nggak kelihatan dilihat titik apa. Baru setahun kemudian ada film yang tentang orang disuntik tapi di belakang telinga kanan. Oke. Judulnya ini Jupiter Ascending, Mas. Si Mila Kunis. Itu setahun kemudian baru ada film itu gitu. Dan kan kalau misalnya gara-gara film itu saya ngarang, enggak, ini saya dulu ngalamin baru ada film itu ya. Jadi kejadian itu barulah saya ngelewatin yang mati suri dan lain-lain. Sebelum mati suri ya ini yang tembus-tembus portal dimensi. Oke.